Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi lagi menghadap kamera, bisa menghadap ke sini ya kamera ya. Ini apa yang ini ya Mas? Dua-duanya. Begitu saat bicara, kalau pas enggak ya biasa. Pak bicara menghadap sini. Salah ya Pak Uki ya? Kalau pas biasa 3, 2, 1 kayak sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kita perlu jawab nggak sih? Boleh. Nggak usah ya kayaknya ya. Nggak usah, kita nggak usah jawab ya. Ya, mulai lagi 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Paga TV dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Ririn Susanti sebagai host pada acara kegiatan pada siang hari ini, yaitu Selasa tanggal 19 Maret tahun 2024. Nah, kegiatan kita hari ini ada narasumber yang sangat luar biasa terkait dengan proses produk halal. Nah, sekarang kan lagi rame nih ya. Barangkali UMKM di Malang Raya ini ada yang punya produk terus nggak bisa mengerti atau belum mendapatkan sosialisasi terkait halal center ataupun produk halal bagi UMKM. Kita simak liputan di siang hari ini. Oke, hari ini materi kita yaitu terkait wajib halal Oktober atau WHO di tahun 2024 yang sudah diresmikan oleh Kementerian Agama. Jadi wajib halal ini bukan hanya di Malang Raya saja, tapi di seluruh Indonesia menyeluruh ya. Oke. Narasumber kita pada siang hari ini saya akan perkenalkan. Yang pertama yaitu Ibu Begum Fauzia. Selamat siang Ibu Begum. Selamat siang. Bisa diperkenalkan dirinya Ibu? Ya, tadi udah dikenalkan. Maksudnya itu Ibu Begum itu di Halal Center UIN ini seperti apa? Bisa dikat dulu nggak? Ya, boleh langsung aja. Boleh langsung aja ya? Mbak, Mbak, aku lebih nyaman diperkenalkan deh. Oh, diperkenalkan ya? Jadi jangan aku memperkenalkan diri ya. Oke, siap. Baik. Ulang lagi Bisa diulang ya? profilnya dibaca. Iya, siap. Silakan langsung profil aja nanti. Langsung profil ya, Pak? Oke. Pada siang hari ini kita ada tamu istimewa dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, di mana ada 3 narasumber yang sangat luar biasa yang akan berbagi dan juga sharing terkait wajib halal Oktober atau WHO tahun 2024. Narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Dr. Begum Fauzia M.Pham. Beliau sebagai Ketua Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau juga sekaligus Sekretaris Komite Fatwa Produk Halal di Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke, narasumber yang kedua yaitu Ibu Siti Maimunah M.Pham sebagai Kepala Pusat Pendamping Produk Halal atau LP3HI dari Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selamat siang Ibu Siti. Dan narasumber ketiga yaitu Mbak Salsa Bila Arifiani sebagai pendamping proses produk halal atau P3H UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selamat siang Mbak Salsa. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait bagaimana proses produk halal itu sendiri, mulai dari pelaku usahanya, persyaratannya apa. Nah, terus prosesnya itu seperti apa. Nah, ini untuk pertanyaan pertama, ini untuk Ibu Begum. Bentuk dukungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Halal Center UIN terkait dengan wajib halal Oktober tahun 2024 itu seperti apa ya Bu? Boleh dijelaskan? Baik, terima kasih. Jadi Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah salah satu unit atau lembaga di bawah naungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang concern terhadap penelitian, pengabdian masyarakat maupun pendampingan yang berkenaan dengan sertifikasi halal ataupun terhadap hal-hal yang berkenaan dengan halal itu sendiri. Sebagai contoh misalnya penelitian terkait halal, pengabdian masyarakat terkait halal, kemudian aspek-aspek edukasi dan sosialisasi terkait halal dan juga sertifikasi halal. Untuk mendukung implementasi atau menyukseskan kegiatan wajib halal
Oktober tahun 2024 yang sudah dicanangkan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kami bersama-sama dengan LP3H yang lain serta lembaga pemeriksa halal yang lain di seluruh Indonesia melakukan banyak aktivitas yang sifatnya itu adalah sosialisasi, kemudian melakukan edukasi. Kami juga melakukan peningkatan layanan di tengah-tengah masyarakat, jadi terjun di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kita juga melakukan literasi, ya, penguatan literasi tentang sertifikasi halal maupun tentang produk halal itu sendiri. Nah, mengapa ini penting? Karena memang sebenarnya sebelum seorang pelaku usaha itu kemudian tergerak mengurus sertifikat halal atau melakukan proses sertifikasi halal terhadap produk yang mereka miliki, yang perlu dipertajam atau diperkuat dari masyarakat atau pelaku usaha itu sendiri adalah tentang konsep halal, pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal. Jadi kalau itu sudah masuk, sudah bisa dipahami di tengah-tengah masyarakat maupun pelaku usaha di negara kita, insya Allah upaya untuk mensukseskan wajib halal Oktober 2024 itu bisa kita raih, bisa kita capai, begitu ya. Tentunya di dalam upaya kami melakukan sosialisasi, edukasi maupun literasi dan juga pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkenaan dengan kehalalan gitu, ini ada beberapa macam kegiatan, ya. Ada yang sifatnya itu adalah lanjutan. Jadi sebenarnya kita ini sudah sejak tahun 2017. Oh, sudah lama ya? Sejak tahun 2017 Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu dibentuk dengan upaya untuk tridharma perguruan tinggi terkait dengan sertifikasi halal maupun pengembangan produk halal. Sehingga yang kita lakukan saat ini itu sebenarnya adalah tindak lanjut, ya, tindak lanjut dari apa yang sudah kita programkan sebelumnya, kemudian mengoptimalisasi dan eliminir kendala-kendala yang kita temui selama proses pencanangan itu, gitu. Jadi yang dilakukan di tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024, di mana kemudian kita mulai bisa continue melakukan sertifikasi halal di bawah naungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, itu kita tinggal merger aja nih, gitu. Apa yang sudah dikerjakan oleh Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sejak tahun 2017 itu kita sandingkan aja dengan apa yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi lebih enak jalannya, gitu. Insya Allah tidak kesulitan untuk ke arah yang penyesuaian itu, gitu. Jadi sebenarnya goalnya sama, gitu ya. Goalnya sama dalam hal ini adalah kita ingin meningkatkan kualitas dari produk yang ada di negara kita. Dalam hal ini urusannya dengan adanya sertifikat halal bagi para pelaku usaha yang ada di Indonesia. Nah, selain itu kita juga mengedukasi masyarakatnya supaya di dalam mengkonsumsi itu memang mencari yang sekurang-kurangnya untuk memudahkan mereka, ya cari yang ada sertifikatnya, gitu. Sehingga logikanya kalau masyarakat sendiri itu mencari yang ada logo halalnya atau ada sertifikat halalnya, otomatis pelaku usaha itu akan berlomba-lomba untuk mau mengurus sertifikasi halal, gitu. Karena kalau nggak diurus, nggak dilirik masyarakat produknya, begitu. Jadi tinggal menyesuaikan aja dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini dengan yang dikerjakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dan itu sudah kita lakukan cukup lama karena kami sendiri juga melakukan MOU, ya, dalam hal ini dengan BPJPH. Kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang kita bersinergi, gitu. Bersinergi tidak hanya terkait dengan pelatihan, ya, kemudian tentang
tentang layanan sertifikasi halal yang reguler, kita support di sana gitu. Jadi kita pada intinya sangat mensupport kebijakan yang dibuat pemerintah ya, ditetapkan pemerintah, dan mengupayakan supaya kita juga bisa memberikan yang terbaik, yang optimal untuk membantu capaian dari program ini gitu. Jadi itu kalau untuk logo halal sendiri itu apa sih yang membedakan bahwa logo halal itu benar-benar resmi atau enggak? Soalnya kan saya lihat itu kalau lewat di warung itu selalu ada logo halal kayak gitu kan. Halal itu kan juga macam-macam nih Bu. Apa yang membedakan dia yang benar-benar punya sertifikat halal sama cuma halal cuma ditempel aja tapi dia tidak punya sertifikat halal? Itu bedanya seperti apa Bu? Bisa dijelaskan? Ya, yang pertama setiap logo halal itu harusnya disertai dengan nomor ID ya, nomor ID dan bisa di scan barcode ya, sebenarnya itu. Jadi memang kalau kita sebagai pelaku usaha kepingin bahwa masyarakat itu mengetahui gitu ya bahwa asli atau tidak, ya dicantumkan aja nomor ID-nya sama supaya bisa di scan barcode-nya gitu. Oke, jadi cirinya harus mempunyai barcode ya Ibu ya? Bukan mempunyai barcode, tapi ketika barcode-nya itu di-scan, itu memang sesuai datanya dengan si pelaku usaha itu. Oke, jadi itu menghindari untuk hal-hal yang belum resmi ya Ibu ya. Karena setahu saya kan kadang itu tinggal comot aja di Google bahwa dia produknya halal. Itu kan sering-sering di lapangan terjadi seperti itu Ibu ya. Kalau terkait dengan logo halal yang hanya tinggal comot itu maksudnya gimana ya? Hanya tulisan halal? Iya. Ya kalau itu kan bukan logo, kan kita udah sepakat kalau logo halal itu yang ungu, yang ungu yang diresmikan oleh pemerintah. Gitu. Jadi kalau yang hanya tulisan halal ya berarti kita tidak menyebutnya sebagai logo halal ya, kita udah sepakat itu. Gitu. Jadi kalau yang halal yang resmi itu yang berwarna ungu ya Ibu ya. Ya, yang bentuknya serupa dengan wayang itu yang sudah disosialisasikan sejak beberapa tahun yang lalu ya, tahun 2022 ya, 2021 atau 2022 saya juga ada 2022 ya. 2022 gitu. Jadi harus ID-nya harus ada ya Bu ya kalau memang benar-benar sudah tersertifikasi halal seperti itu. Ya logikanya harus ada ID-nya. Tetapi maksud saya ketika di scan barcode itu sesuai gitu loh. Yang terjadi sekarang orang menempel logo, ID-nya ada, tapi ketika di scan barcode data yang keluar tidak sesuai dengan data pelaku usaha itu. Jadi tidak cukup hanya menempel logo dan juga mencantumkan ID-nya gitu. Harus sinkron ya Ibu ya. Itu. Jadi yang harus dicermati itu. Tapi hal-hal seperti ini yang tadi seperti ditanyakan oleh Bu Ririn, itu menurut saya juga hal yang perlu diedukasikan di tengah masyarakat gitu ya, supaya masyarakat itu juga aware bahwa ketika seorang pendamping proses produk halal itu hadir gitu ya untuk melakukan pendampingan bagi pelaku usaha yang ada di tengah-tengah masyarakat itu bisa terhindar dari apa yang disebut dengan pemalsuan data begitu. Jadi mewaspadai itu. Jadi memang nggak bisa kita itu hanya gitu ya, hanya mengedukasi pendamping P3H-nya aja. Kita nggak bisa hanya mengedukasi LP3H-nya aja gitu. Kita itu harus melakukan ke kedua lininya, baik ke masyarakat, ke pelaku usahanya, dan juga ke pendamping P3H-nya itu gitu. Jadi dari hulu sampai hilirnya harus disosialisasi semua ya Bu ya. Gitu. Oke, sangat menarik sekali. Ini pertanyaannya kedua ini buat Ibu Siti Maimunah ya. Terkait proses pengajuan sertifikasi halal, skemanya itu ada berapa macam ya Bu ya? Kalau untuk yang skema sebenarnya itu ada dua, ada yang reguler dan juga reguler. Jadi kalau memang ada beberapa syarat-syarat tertentu ya, gimana untuk pelaku usaha itu masuk reguler, masuk reguler yang seperti kita ketahui ya. Jadi untuk yang pelaku usaha dengan kriteria dia UMK ya, dengan nilai omset di bawah 50 juta per tahun ya, jadi maksimal 50 juta atau sampai 500 juta itu bisa sedikit itu
nantinya itu tidak bisa mengajukan sendiri, tetapi harus disertai oleh pendamping. Nah, di sini dia kelebihannya itu mendapatkan fasilitasi ya. Fasilitasi, jadi pelaku usaha itu tidak berbayar, jadi dia itu gratis. Nah, tapi di sini perlu peran pendamping PPH. Nah, peran pendamping PPH di sini yaitu nantinya mendampingi pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya ke si halal gitu ya, sampai nanti memverifikasi produk tersebut gitu ya dari bahan proses PPH sampai nantinya bisa diverifikasi sehingga nanti membantu agar sertifikat halal itu bisa terbit. Nah, dokumen-dokumennya apa saja? Yang pertama pasti pelaku usaha itu harus punya NIP. Nah, dari NIP itu harus wajib punya karena persyaratan untuk mendaftarkan SH isi halal itu wajib ada NIP. Nah, setelah itu baru nanti mengisi wajibnya itu harus ada penyelia. Penyeliannya itu boleh pelaku usaha itu sendiri, tidak perlu yang bersertifikat gitu. Nah, yang ketiga itu jelas dia harus mengetahui SCPH, mengisi SCPH. Sebenarnya kalau dulu itu mengisi SCPH-nya manual yang nantinya di-download terus di-upload. Nah, kalau sekarang itu sudah bersistem semua. Jadi kita harus ngecek bahan gitu ya. Bahan itu benar-benar harus dicek bahwa benar-benar semua sudah ada sertifikat halalnya. Tuh. Terus prosesnya bagaimana gitu ya. Nah, yang di certified ini itu produk tertentu. Tidak semua produk bisa masuk certified, ada ketentuannya gitu ya. Jadi banyak sekali ketentuannya, nanti mungkin bisa ditanyakan ke pendamping. Alhamdulillah pendamping PPH UIN Malang, LP3 UIN Malang itu sekarang sudah 2032. Wah, keren ya, banyak sekali ya. Kita beri plus dulu buat UIN Maulana. Alhamdulillah kita selalu mengadakan pelatihan pendamping PPH tiap bulannya, tiap akhir bulan. Nah, di situ insya Allah nanti Bapak Ibu pelaku usaha kalau ingin mendaftarkan sertifikat halal tidak bingung lagi. Jadi nanti bisa mencari pendamping PPH ataupun nanti bisa mendaftar, bisa ke kantor Halal Center UIN Malang, nanti bisa didampingi oleh tim di Halal Center UIN Malang. Itu yang untuk safety clear. Nah, untuk yang reguler hampir sama sebenarnya. Pelaku usaha itu wajib punya NIP. Ya, nah, reguler ini ketentuannya itu adalah untuk UM ke atas, menengah ke atas ya. Jadi kafe dan restoran itu semua wajib reguler, nggak boleh clear sebenarnya ya. Karena sudah besar ya Bu ya. Jadi wajib reguler. Nah, di reguler ini nanti dia daftar akun multi halal, dia wajib punya penyeliannya itu wajib yang sudah melalui pelatihan dan sudah ada sertifikat itu wajib. Nah, itu juga penyelia di sini tuh semuanya wajib muslim. Kalau pendamping PPH juga wajib muslim. Nah, kalau yang di sini walaupun nantinya itu pelaku usahanya non muslim itu wajib mencari penyelia yang muslim. Jadi masih bisa ya walaupun agamanya selain muslim untuk mendapatkan sertifikat halal masih bisa ya? Masih bisa semuanya. Ya, jadi itu terus penyelia nanti didaftarkan di akun halal, nanti mau masuk mengupload dokumen ya SCPH itu. Jadi SCPH itu sistem jaminan produk halal yang semua itu tertulis lengkap ya. Jadi ada ketetapan halal, ada bahan, ada proses, ada produk, nanti ada monitoring evaluasi, semuanya harus lengkap diisi yang nantinya diupload di si halal. Nantinya itu memilih LPH terdekat yang sesuai dengan kriterianya, nanti baru akan diverifikasi oleh BPJPH, ditentukan LPDH yang sesuai, baru nanti akunnya pelaku usaha itu baru nanti mulai melakukan ibaratnya menjadwal untuk adanya audit di lapangan, baru nanti setelah audit di lapangan selesai baru bisa didapatkan, bisa keluar sertifikat halal gitu. Nah, untuk keluar sertifikat halal itu kira-kira waktunya berapa lama ya Ibu? Sebenarnya kalau secara perundang-undangan
ya itu paling tidak itu kisaran 20 hari. Bisa kalau misal tergantung Bu. Jadi tergantung nanti adanya revisi. Sebenarnya kalau daftarnya sehari itu selesai memasukkan, terus nanti BPJPH itu dalam waktu memverifikasi data itu sehari 2 hari, terus nanti akan diserahkan ke LPH itu juga diberikan waktu 1 sampai 2 hari untuk ngecek, baru nanti diberikan waktu 5 hari untuk mengaudit. Setelah itu dicek untuk adanya revisi-revisi. Nah, revisi-revisi ini diberikan waktu paling tidak 2 atau 3 minggu kalau nggak salah. Itu harus sesuai waktu itu, karena kalau tidak segera revisi nanti itu bisa dianggap harus pulang, dikembalikan, harus mengulang lagi. Karena kebanyakan memang pelaku usaha itu kalau disuruh merevisi belum tentu merevisinya itu ya. Jadi itu, nah nanti sidang fatwa itu juga kok kalau nggak salah waktunya cuma 3 hari ya, 3 hari. Kalau sudah finish semuanya sudah terpenuhi, tetap keluar sertifikat. Cuman memang kendalanya rata-rata direvisi biasanya. Seperti itu. Sama kalau di sertifikat kan juga gitu. Revisi ya. Ya lebih cepat sebenarnya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu capaian LP3H UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini sudah apa aja yang sudah dicapai selama ini Bu? Belum perkenalan juga ya tadi. Alhamdulillah LP3H UIN Maulana Malik Ibrahim dulu itu dirintis oleh Ibu Gugum, Ketua Halal Center kami yang rintis itu di Desember 2021. Itu terregistrasi, yang dulu itu hanya penyuluh saja, itu dipilih dari BPJPH pusat yang memilih dulu ya. Nah itu 2021, baru 2022 itu kita melakukan pelatihan sampai batch 10, 2023 juga pelatihan tapi tidak banyak, lebih kepada penguatan. Nah sampai sekarang baru ada pelatihan lagi karena memang ada bulan itu yang aktif, ada yang nggak aktif gitu. Nah alhamdulillah di tahun 2023 kemarin itu ada Halal Fest, Java Halal Fest 2023 bulan Oktober. Alhamdulillah kita mendapat penghargaan LP3H aktif terbaik di Jawa Timur. Wah, luar biasa ya. Aplaus dulu buat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ya. Dan alhamdulillah November juga kita ada di acara Halal World 2023, itu juga termasuk LP3H terbaik se-Indonesia. Itu di Jakarta, dan jadi LP3H terbaik se-Indonesia. Selamat buat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ternyata kinerjanya sangat luar biasa yang ini ya, motivator oleh Ibu Begum. Iya, beliau selamat Ibu. Wanita-wanita tangguh yang luar biasa. Alhamdulillah beliau ini ya, jadi memang beliau yang merintis dari awal 2021, 2022, 2023 sampai alhamdulillah gitu, dengan pimpinan beliau kita bisa sampai di sini. Apalagi dengan banyaknya sekarang itu pendamping gitu ya. Jadi yang tidak aktif itu nantinya alhamdulillah ada yang mulai aktif kembali gitu. Jadi yang memang diharapkan di sini juga ada BPH itu mulai aktif semua ya. Motivasi untuk bekerja aktif kembali. Terima kasih Bu Muna penjelasannya. Ini ada narasumber yang ketiga, ini Mbak Salsa. Mbak Salsa ini adalah pendamping proses produk halal atau P3H dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, selama ini Mbak Salsa di lapangan itu kendalanya seperti apa Mbak? Jadi sebenarnya kendala basicnya itu di kesadaran pedagangnya pastinya. Jadi nggak semua pedagang itu punya keinginan untuk mengajukan sertifikasi halal dengan alasan yang bermacam-macam. Biasanya itu kayak ini produk saya sudah pasti halal jadi nggak perlu disertifikasi, seperti itu. Yang kedua biasanya terutama di pasar-pasar gitu kayak jajanan produknya berupa jajanan kue basah itu bukan produknya si pedagang itu sendiri, jadi menjualkan saja hanya berupa hanya sebagai distributornya, dan yang produsen aslinya itu biasanya dihubungi antara yang satu sulit, kedua itu masih belum berminat tadi. Kalau ada kendala seperti itu apa yang Mbak Salsa lakukan Mbak? Itu biasanya saya kontak ke distributornya yang menjualkan itu untuk dihubungkan ke
produsennya Pelaku. langsung ya. Apabila mau, alhamdulillah kita urus, kita bantu proses sertifikasinya. Kalau enggak, ya Sedikit iya, ya kita dari yang sedikit. lain. Oke, karena mungkin di lapangan itu kurang ini ya, sosialisasi terhadap pelaku Iya. usahanya sehingga belum memahami terkait Iya, betul. fasilitas self declare itu Iya, sendiri. Oke. Nah, kalau dari pelaku usahanya selain itu ada kendala lagi nggak, Mbak? Mungkin terkait foto produk dan sebagainya, itu kendala di lapangan seperti apa, Mbak? Atau mungkin pelaku usahanya susah diajak foto produk, nunggu produknya ready atau gimana? Iya, Bisa dijelaskan? ada beberapa pelaku usaha itu yang produknya itu musiman gitu Bu, atau enggak sekali, enggak selalu ada gitu. Jadi susahnya kita di situ. Contohnya produk apa itu, Mbak? Yang untuk musiman? Contohnya kayak kue kering gitu kan biasanya ada Yang lebaran ya? lebaran aja kan Bu. Iya, iya. Jadi kayak kita waktu menawarkan untuk sertifikasi itu nanti dulu deh Mbak, ini lagi nggak buat, kalaupun buat cuma foto produk kan kayak mereka keberatan gitu. Terus yang kedua itu biasanya faktor usia si pelaku usaha Bu. Jadi mereka kan kayak kesulitan untuk memegang dari akun si halalnya. Selain itu juga biasanya itu mereka nggak punya WA, di mana WA di proses pengajuan ini kan satu hal yang penting juga. Jadi kalau seperti itu, apa yang Mbak Sasa lakukan? Kalau misalkan orangnya sudah gaptek, nggak punya HP, kayak gitu kan di lapangan masih banyak sekali dia seperti Iya, itu. kalau masih bisa diusahakan itu biasanya saya menghubungi saudaranya atau siapa supaya bisa dibantu si pelaku usaha itu biar bisa tersertifikasi. Ya, jadi apapun kendalanya masih ada jalan keluar. Masih banyak jalan menuju Roma ya. Oke, baik, untuk Mbak Sasa sendiri itu sampai saat ini sudah berapa banyak yang didampingi Mbak Sasa? Saya sekitar 50 sampai 60. Lumayan ya. Itu di Kota Malang ya. Iya, di Kota Malang sama bermacam-macam juga sih. Oh, jadi bukan Iya. Kota Malang tapi Malang Raya juga Iya, ya. Malang Raya juga. Oke. Baik, hari ini kita sudah berbicara terkait nih sertifikasi produk halal. Jadi produk halal itu sekarang itu hukumnya wajib bagi setiap pelaku usaha. Karena di tahun 2024 ini di bulan Oktober semua produk makanan minuman wajib bersertifikasi halal. Nah, kira-kira kalau misalkan belum mempunyai sertifikasi halal ini Bu Begum sanksinya apa ya? Oke, jadi mungkin saya sedikit meluruskan ya tadi yang disampaikan oleh Bu Ririn. Untuk yang diwajibkan halal di tahap pertama di bulan Oktober tahun 2024 itu kita fokusnya masih kepada 3 produk saja. Jadi belum berlaku seluruhnya. Tadi kami singgung. Masih sebagian ya. Jadi pada 3 produk apa saja itu? Yang pertama adalah makanan dan minuman. Karena produk ini yang paling banyak kita jumpai di tengah-tengah masyarakat, paling sering diperjualbelikan begitu ya, dan variannya sangat banyak gitu ya. Sangat membuka peluang bahwa ini itu bisa segera disertifikasi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah produk bahan baku, bahan tambahan pangan, sama bahan-bahan yang berkaitan untuk proses produksi. Tapi bahannya nih, kalau tadi yang di pertama itu kan produknya. Nah, yang kedua ini produk-produk yang dipakai untuk memproduksi itu tadi, bahan makanan dan untuk produksi makanan dan minuman itu tadi. Itu yang disertifikasi harus nih di Oktober 2024 harus segera. Nah, yang ketiga ini yang menjadi PR sebenarnya, tapi harus segera diselesaikan di Oktober 2024, yaitu produk sembelihan dan jasa sembelihan ya. Jadi tadi kalau Mbak Salsabila itu menyampaikan kendala, mungkin ada satu yang terlewat nih, kalau yang urusannya sama perdagingan gitu ya. Kalau urusannya sama bahan-bahan yang bersembelihan, ada banyak kan sekarang, ada banyak. bebek gitu ya, burung dara gitu ya. Kan Lele. banyak sekali. Kalau seperti itu gimana, Bu? Kalau lele mujair kan tidak masalah ya, karena dia ayam, gitu ya. mungkin seperti ayam, kemudian burung dara, bebek, kemudian sapi, kambing. Nah, itu yang menjadi PR. Makanya dari sekian banyak produk yang
beredar di negara kita dan itu masuk di dalam Undang-Undang JPH nomor 33 tahun 2014 itu masuk dalam produk yang wajib bersertifikat halal, di tahap pertama ini kita baru fokus pada 3 itu ya. Nah, kemudian yang tadi ditanyakan oleh Bu Ririn tadi berkaitan dengan apa tadi istilahnya yang tadi disampaikan Wajib halal ya, 2024 yang ke arah produk kalau ternyata belum disertifikasi. Oh ya. Jadi kalau ternyata sampai nanti belum disertifikasi Sanksinya. halal, sanksinya apa? Ya. Sanksinya ada berbagai macam ya Bu Ririn. Itu tergantung bentuk Produknya. pelanggarannya dan juga produknya serta skalanya yang sudah tercantum di regulasi. Jadi bisa saja itu bentuknya produknya harus dihentikan peredarannya, atau bisa juga sanksi yang sifatnya administratif dan begitu ya. Jadi macam-macam itu yang sesuai dengan yang apa yang ditetapkan di PP ya, di PP 39 itu mungkin yang Jadi untuk di Malang ini untuk RPU atau RPH di Malang Aduh. ada ya? saya itu kok belum ngecek ya terakhir terbaru ya. Iya. Iya, Jadi kalau yang terakhir itu yang kebetulan waktu itu Halal Center UIN Malang ada kerjasama ya di tahun berapa ya, mungkin Bu Muna ingat yang unggas itu ya 2022 itu kita ada sudah sampai terbit sertifikasi halal di Kota Malang ya, itu sudah ada. Tapi kalau list yang sekarang nih sejak 2000 saya malah belum upgrade karena concernnya udah bergeser lebih tinggi lagi kan? tentunya agak bergeser ke yang lain gitu. Jadi kalau dulu ikut turun ke lapangan Lapangan, ya. kita ngerti gitu. Seperti itu gambarannya gitu. Terus kalau untuk halal reguler sendiri ini kalau di Kota Malang itu sudah banyak atau gimana Bu? Maksudnya halal reguler Yang sertifikat halalnya atau yang mengurus? yang mengurus? Oh, LPH-nya Iya. maksudnya. Sudah banyak lembaga pemeriksa halal, tidak hanya di Kota Malang, tapi di Jawa Timur sudah cukup banyak ya. Di lingkup Jawa Timur saja kita diskusikan ya. Itu sudah ada ya, selain UIN Malang ya tentunya ya, sudah ada dari Brawijaya, kemudian dari UIN Surabaya juga sudah ada. Kemudian tentunya dari Surveyor Indonesia dan Sukovindo sama dari LPH LBPOM. Jadi udah banyak juga Sudah banyak, Bu, ya? sudah banyak. Bahkan sudah ada yang masuk klaster untuk kelas utama. Gitu itu selain makanan minuman yang wajib reguler itu produk apa aja Bu? Kalau misalkan di kosmetik kan ini lagi rame nih kayak orang-orang jual kosmetik buatan sendiri. Nah kalau kayak seperti itu gimana Bu? Sebenarnya yang wajib halal itu ya sesuai yang disebutkan di UU JPH nomor 33 ya, ada barang dan jasa kan ya, ada produk, ada jasa. Ya kalau produk itu ada makanan minuman, kemudian produk-produk kimiawi, kosmetik, obat, kemudian kalau jasa sembelihan, bahkan di dalamnya juga disebutkan kan seperti jasa transportasi, jasa pergudangan, itu kan sebenarnya masuk. Tetapi Wajib kan juga ya itu ya? ya sebenarnya wajib, tetapi kewajiban itu sifatnya bertahap. Tidak semuanya kemudian di tahun 2024 ini harus ber-SH, tidak. Jadi untuk yang tahap ini pada 3 produk yang tadi saya sebutkan. Oke, berarti nanti masih ada ini ya Pak, masih ada waktu misalkan sekarang masih belum ngurus perizinannya yang reguler atau sertifikasi halalnya, nanti bisa menghubungi ini ya P3H UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi jangan khawatir terkait dengan sertifikasi halal reguler ini gratis tanpa dipungut biaya. Seperti itu Ya ya. reguler apa yang self-declare? Yang saya declare. Ini nanti kalau disebutkan begitu, maaf pada berbondong-bondong, iya mohon Jadi, maaf ya. Jadi untuk halal self declare itu memang gratis ya Ibu ya, tapi untuk yang reguler memang berbayar sesuai dengan produk yang dihasilkan. Ya. Seperti itu ya Bu ya. Ya, jadi
di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri kita sudah bisa melayani pengajuan sertifikasi halal baik itu untuk skema self declare maupun skema reguler. Jadi kedua-duanya kita sudah bisa menerima. Untuk ruang lingkupnya yang reguler itu kami sudah bisa menangani baik yang sifatnya makanan minuman, kemudian kosmetik, obat dan juga jasa sembelihan ya. Kita sudah bisa menerima untuk klien itu untuk sertifikasi halal skema reguler. Oke, baik. Terima kasih Bu Begung untuk penjelasannya pada sore hari ini. Terima kasih Bu. Ada satu yang belum masuk tuh, yang tentang komite. Oh ya, ini ada satu pertanyaan lagi nih ya. Terkait ini ya, peran komite fatwa dalam mensukseskan WHO atau wajib halal Oktober itu seperti apa, Ibu Begung bisa dijelaskan? Oke, jadi kalau sebenarnya kalau kita kembali ya tadi menyinggung apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Maimunah terkait dengan alur atau skema proses sertifikasi halal begitu ya. Komite Fatwa itu adalah mitra dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dalam hal ini sebagai lembaga yang berwenang untuk menerbitkan ketetapan halal. Ya. Jadi sebagaimana kita tahu, sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu diterbitkan dengan dasar apa? Dengan dasar adanya ketetapan halal. Baik untuk yang skema self declare maupun yang skema reguler, dua-duanya pasti harus ada ketetapan halal ya dari Komisi Fatwa maupun dari Komite Fatwa Produk Halal. Jadi untuk yang sertifikasi halal self declare ya di tahun 2023 itu sendiri kami di Komite Fatwa Produk Halal sudah bisa menghasilkan ya, apa bukan menghasilkan ya, menetapkan kehalalan produk itu kurang lebih sebanyak 1.400.000 lebih ya. 1.400.000 lebih sertifikat halal. Untuk berapa produk? Nah, itu sampai pada 2.300.000 lebih produknya. Jadi kan kadang ada yang satu sertifikat itu bisa untuk beberapa produk ya gitu. Jadi kami sudah ikut serta ya istilahnya, ikut serta dalam proses penetapan kehalalan produk itu sejak kami di-SK-kan di bulan Maret 2023, dan untuk yang 2023 itu angka capaian kinerja kami segitu ya, jauh lebih banyak dibandingkan dengan sertifikasi halal self declare di tahun 2022 begitu. Jadi dalam hal ini ya kita ikut mendukung nih, ikut cara kita sesuai dengan kewenangan kita ya. Bagaimana bentuk dukungan kita terhadap wajib halal Oktober ya. Selain kita sendiri juga mensosialisasikan tentang peranan dari Komite Fatwa Produk Halal Kementerian Agama, ya kita juga itu tadi ikut berjibaku ya dengan seluruh mitra yang terkait dengan proses sertifikasi halal tadi sesuai dengan kewenangan tugas kami. Kalau kewenangan tugas kami adalah menerbitkan ya ketetapan halal pada suatu produk, ya itu yang kita lakukan. Gitu. Kalau untuk kuotanya sendiri di tahun 2024 mungkin itu lebih paham LP3H nih karena yang bisa dijelaskan belum Muna berkaitan nih kuota untuk tahun ini nih pasti yang ditunggu teman-teman ini resmi dari BPJPH terkait kuota gitu. Saat ini memang belum ada informasi resmi dari BPJPH, cuman terakhir info dari BPJPH itu masih memang dibuka. Kuotanya masih ada. Kalau bisa kan kalau biasanya saat ini gitu itu kan kadang pendamping BPH itu kayak ini masih ada enggak tetap aja langsung maksimal aja ya. Aktif selama masih belum ada informasi tentang pemberhentian kuota itu masih aja langsung gitu. Belum ada untuk kapan terakhirnya kuotanya berapa. Nah ini tetap Mbak Salsa semangat ini mencari pelaku usaha di Malang Raya nih. Nah ini trik dan tipnya Mbak Salsa ini di lapangan seperti apa Mbak?
Kalau untuk saya para pelaku pendamping di lapangan ini? ini konteksnya random ya. Iya, Iya, jadi biasanya saya tuh kayak misalkan saya beli makanan, terus kayaknya kok belum ada logo halalnya karena sekarang kan trennya menempel logo Iya. yang sudah ber-ID itu kan Bu. Kalau belum saya lakukan pendekatan, biasanya beli dulu kayak pencitraan dulu lah. Iya. Terus habis beli ditanya, Pak sudah bersertifikasi halal belum? Kalau belum mau nggak kita bantu uruskan, insya Allah gratis karena ada embel-embel gratis, akhirnya mereka mau ya. gitu. Terus kalau untuk yang belum punya NIB itu bagaimana Mbak Sasa? Kalau belum punya NIB kita bantu buatkan NIB. Jadi gratis semuanya ya? Iya. Oke, jangan khawatir, ini gratis semua untuk halal, self declare ya. Oke. Baik pemirsa pada TV dimanapun berada, hari ini kita sudah mengupas tuntas terkait pengajuan dan juga ini ya terkait wajib halal Oktober atau WHO di tahun 2024. Jadi mulai dari prosesnya, siapa yang berhak mendapatkan halal reguler ataupun self declare, semuanya sudah dikupas tuntas, dan bagaimana prosesnya tadi juga sudah dikupas tuntas juga. Nah, oleh karena itu bila ingin pemirsa Pagat TV ingin menghubungi LP3H atau mungkin mau bertanya-tanya terkait self declare atau mungkin reguler, bisa ditanyakan di nomor HP berapa Bu? Silakan. Oke, nomor halal center ya. Saya halal pelayanan halal center. Nomor halal center yaitu di nomornya di 081 0851 7421 8053. Nomor sertifikasi informasi dan layanan konsultasi sertifikat halal LP3H Halal Center UIN Malang yaitu di 0851 7421 8053. Oke, baik. Karena waktu kita juga terbatas, saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih buat Ibu Begung, Ibu Siti Maimunah, dan Mbak Sasa. Baik pemirsa Pagat TV dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti kita di sore hari ini. Saya Riri Susanti mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.